Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'matin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumuddin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, al-fudola al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, suma hadratul karim Takmir Masjid Jami Al-Manan, ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hadza masjid Jami Al-Manan, hafidhakumullah wa ru'akum. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita masih melanjutkan kajian kitab Sirrul Asrar, Al-Faslu Hadi Asyara, pasal 11, fi bayani sa'adati wa saqawati, ya, tentang bahagia dan derita. Nah, sebelumnya saya sampaikan muqaddimah dulu dari Abu Musa wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu atau hidayah dan ilmu itu yang Allah turunkan kepada aku, ya, ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, Allah menurunkan hidayah dan ilmu, kamasali goisil kasiri asoba ardon. Jadi seperti goisil itu hujan yang bermanfaat, itu gois, ya. Nah, jadi seperti Allah menurunkan hujan yang bermanfaat, yang membasahi bumi gitu, ya. Fakana minha naqiyatun qabilati ma'a gitu. Maka sebagian dari tanah itu, ya, ada yang menjernihkan air yang turun ke bumi itu, air hujan itu, dan ada juga sebagian tanah yang bisa mengumpulkan air, menampung air, ya. Fa'an batatil kala'a wal usbal kasiro gitu. Kemudian tanah tersebut menumbuhkan rumput dan ilalang yang banyak, yang melimpah, ya, kasiro. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a gitu. Dan diantaranya ada tanah yang gersang, ya, yang tandus tapi menangkap air. Nah, jadi ini kalimat ini saya telaah, ternyata tanah gersang tapi menangkap air itu di gurun pasir itu ada oasis, ya, oasis gitu, yang di tengah-tengah gurun kayak ada danau kecil gitu, air gitu, ya. Kalau bahasa Arabnya wahah gitu, bahasa Arabnya. Fanafallahu bihannasa nuhun. Maka Allah memberi manfaat kepada manusia melalui oasis itu, khususnya ini manusia-manusia yang di tengah-tengah gurun itu, ya. Nah, sehingga fasyaribu, sehingga manusia itu bisa minum, wasaqawa zara'u gitu, kemudian menyiram dan menanam, ya. Wa asabat minha ta'ifatan ujra gitu. Nah, kemudian dari oasis itu tidak hanya orang yang di sekitar itu, tapi orang-orang yang lain juga yang meliwat, yang kebagian manfaatnya gitu dari air yang ditampung oleh tanah itu, ya. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an gitu. Sungguh ada sebagian tanah datar yang tidak menyerap air. Jadi Rasulullah juga menyampaikan ada tanah yang
tidak menyerap air, wala tunbitu kalaan gitu, dan tidak menumbuhkan rumput gitu. Fadzalika masalu, nah inilah ya permisalan, masalu itu permisalan man faqiha fi dinillahi gitu. Mereka yang memahami agama Allah. Jadi Rasulullah tuh air hujan itu diibaratkan orang-orang yang memahami agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'atsaniyallahu bihi gitu, dan orang-orang yang memahami apa manfaatnya ketika Allah mengutus Rasulullah SAW. Fa'alima wa alama. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan, kalau saya ini tahu gitu, kenapa Allah mengutus aku, maka wa alama gitu, dan aku mengajarkan kepada manusia gitu ya. Wa masalu man lam yarfa'a bizalika ra'san gitu. Dan perumpamaan atau semisal orang yang tidak mengangkat kepala, artinya orang yang tidak mengangkat kepala itu yang tidak peduli gitu dengan dakwahnya Rasulullah SAW ya, atau dengan firman Allah, walam yakbal hudallahi lazi ursiltu bihi gitu, dan orang-orang yang tidak mau menerima hidayah ya, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima hidayah ya, ketika Allah mengutus aku membawa risalah gitu. Jadi gini jemaah, telahnya hadis ini ya, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW itu kan melalui malaikat Jibril ya. Nah itu seperti yang digambarkan dalam hadis ini, seperti hujan yang bermanfaat gitu. Dan setelah sampai di bumi, nah itu tergantung tanah yang menerima hujan itu ya. Ada yang air hujan itu bagi tanah jadi manfaat, sekalipun kondisinya tidak mungkin. Seperti oase itu kan tanah yang kondisinya tidak mungkin menerima hujan gitu ya. Kemudian tanah tersebut setelah menerima hujan menyebabkan manfaat bagi tanah itu ya, dan bahkan bisa menyebarkan manfaat gitu ya, karena bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Sementara digambarkan dalam hadis ini ada juga hujan yang hanya jadi genangan air ya. Artinya manfaatnya itu hanya ria sesaat ya. Genangan air itu kan hanya ria sesaat aja. Orang jadi takut, dekat-dekat itu takut kotor, kecipratan gitu kan, kalau ada mobil lewat cot gitu ya. Dan genangan air gitu. Nah, artinya setelah itu, setelah keringnya diinjak-injak lagi gitu, ya. Setelah airnya sedikit ya diinjak-injak lagi gitu. Jadi inilah gambaran jemaah ya, kiai-kiai atau ulama ya, atau apalah yang suka dakwah dan suka khutbah ya, khutbahnya itu bagus, dakwahnya itu baik ya, tapi tidak pernah mengamalkan. Nah ini ibarat airnya itu ya genangan air gitu ya, bukan tanah yang nerima air terus menyebarkan manfaat, enggak gitu ya, hanya sebentar aja, sekejap aja gitu ya. Bahkan digambarkan dari hadis ini, dalam hadis ini ada juga ya, banyak orang-orang yang tidak bisa menerima manfaat gitu ya, ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima manfaat, tidak bisa menerima manfaat, dan bahkan tidak bisa menyebarkan manfaat gitu ya. Jadi maknanya jemaah, kalau kita ibaratkan ke manusia ini, bahwa Allah itu menurunkan wahyu diterima oleh Rasulullah, kemudian didakwahkan oleh Rasulullah kepada umat manusia sebagai ilmu ya, sebagai ilmu yang sebagian besar menjadi taufik dan hidayah. Inilah wahyu yang diturunkan oleh Allah ya. Kemudian dalam hadis tadi juga menggambarkan bahwa masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima risalahnya Rasulullah SAW, sehingga apa yang diturunkan kepada Rasulullah, wahyu itu tidak bisa menjadi
manfaat apa-apa, ya. Wa qala Allahu ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, gitu, ya. Allah lah yang mengutus Rasulullah dengan hidayah, ya ini Al-Qur'an, dan agama yang benar, gitu. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, gitu, untuk diunggulkan atas segala agama. Jadi agama Islam ini Allah turunkan kepada Rasulullah itu untuk diunggulkan dari berbagai macam agama, gitu. Yang sebelum-sebelumnya bahkan yang sekarang, gitu, ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Jadi Allah tegaskan orang musyrik itu pasti tidak suka sama firman Allah, sama hadis apa yang dibawa oleh Rasulullah, gitu, dan agama Islam, gitu, jemaah. Jadi maknanya kalau kita telaah, taufik dan hidayah itu isinya ilmu, isinya tuntunan dan kemauan yang kuat serta ikhlas. Itulah taufik hidayah, gitu, ya. Wabillahi taufik wa hidayah berarti kalau ada pidato yang ditutup dengan wabillahi taufik wa hidayah, sebelumnya isinya harus ilmu, ya. Harus ilmu, harus tuntunan, dan harus himbauan untuk kemauan yang keras dan ikhlas, gitu. Jangan wabillahi taufik wa hidayah, dianya sendiri nggak ikhlas, nggak cocok itu, ya. Kalimatnya nggak cocok, gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, gimana cara Allah menanamkan ilham kepada manusia, gitu, ya. Jadi ulama itu menyampaikan bahwa ilham itu adalah wahyu kecil, ya. Al-ilhamu lugotan, ilham itu menurut bahasa adalah ibtala'a wa huwa aidon al-jar'u, gitu. Jadi ilham itu sesuatu dari Allah, ya. Sesuatu dari Allah, hidayah dari Allah yang ditelan, yang kemudian diteguk. Jadi kalau makanan itu kan kadang-kadang dimasukin ke mulut dikunyah. Pasti dikunyah kan? Kemudian kalau minuman itu dimasukin ke mulut kadang-kadang ada yang dikumur-kumur dulu gitu, ya. Nah, kalau ilham ini ibarat kita minum obat, jemaah. Jadi Allah masukkan melalui mulut itu, ditaruh obat langsung glek, gitu, ya. Jadi nggak disaring dulu, langsung glek aja, gitu, ya. Nah, ini namanya al-jar'u. Al-jar'u itu diteguk, gitu, ya, bukan hanya ditelan tapi juga diteguk. Wa talqinu walihau, gitu. Dan ilham itu sifatnya memberi bimbingan dan wahyu, gitu, ya. Artinya wahyu kecil ini, ya. Artinya bimbingan Allah dan wahyu Allah, yang wahyu kecil disebutnya, karena kalau wahyu besar itu kan hanya khusus kepada para rasul, ya. Jadi bedanya gini, jemaah, kalau wahyu itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Nah, kalau ilham itu dari Allah langsung. Itu bedanya, ya. Itu jadi tidak melalui perantara, gitu. Maka nggak bisa besar, nggak bisa banyak, gitu, ya. Nah, orang yang sudah ditanamkan ilham oleh Allah itu, maka jiwanya akan tertuntun, ya. Akan tertuntun untuk mengerjakan sesuatu urusan dengan cara yang tepat. Jadi kalau dia apapun amal dia itu insya Allah tepat, gitu, ya. Tujuannya tepat, caranya tepat, gitu. Nah, ketika dia meninggalkan sesuatu urusan itu juga urusan dengan jalan yang tepat. Artinya dia tidak mungkin menjalankan urusan-urusan yang sifatnya maksiat, itu nggak mungkin, ya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai contoh ketika Allah menanamkan wahyunya atau Al-Quran ke dalam jiwa Rasulullah SAW itu, ketika Rasulullah SAW sedang bertahanut, ya, di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril, Iqra, gitu. Nah, malaikat Jibril menyampaikan perintah untuk membaca. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, gitu, ya, sungguh saya ini tidak bisa membaca, gitu,
Ya. Jadi ini fakta bahwa Rasulullah SAW itu adalah ummi, ya, tidak bisa membaca. Nah, kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan secara lengkap ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Ya. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang menciptakan, gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, Allah juga berfirman kepada Rasulullah, ya. Dijelaskan ini dalam tafsir Asbabun Al-Qiyamah ayat 16, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi, gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu gerakan lidahmu dengan terburu-buru. Karena ketika Rasulullah menerima, ya, surat Al-Iqra ini, ya, itu Rasulullah itu bibirnya kan sambil gemetar. Karena awal pertama ketemu malaikat Jibril, ya. Gemetaran karena takut. Maka Allah sampaikan nggak perlu takut, gitu. Nggak perlu sampai gemetaran gitu, takut terhadap malaikat Jibril, gitu. Kemudian disampaikan dalam Al-Qiyamah ayat 17-nya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, gitu. Ya. Sungguh kamilah yang menanggung mengumpulkan Al-Qur'an di dada kamu dan membuat kamu pandai membaca. Gitu. Allah tegaskan kepada Rasulullah supaya gini jamaah, supaya Rasulullah itu kan seperti orang kalau yang pengen hafal itu bacanya cepat-cepat. Supaya cepat hafal kan dia bacanya cepat tuh. Ya, kalau orang lagi ngafalin beda tuh bacanya kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, supaya hafal, gitu. Nah, Allah sampaikan kepada Rasulullah, gak usah gemeteran, gak usah takut, dan gak usah cepet-cepet. Pengen buru-buru hafal gak perlu, gitu. Ya, karena nanti Allah yang tanggung. Allah yang langsung masukkan Al-Quran ke dadanya Rasulullah. Bahkan kemudian di surat Toha ayat 114, Allah juga berfirman, wa qul rabbi zidni ilman, gitu. Ya. Katakanlah, ya Rabb, tambahlah terus ilmu kepadaku. Jadi apa jamaah maknanya? Ketika kita menghafal Al-Quran atau belajar, itu harus ada niat minta ditambah terus ilmu dari Allah, gitu. Ya. Jangan pengen cuma ngapalin cepat satu ayat aja, enggak. Harus ada kemauan untuk bisa menghafalkan misalnya Al-Quran dalam 30 juz misalnya, gitu. Dan enggak perlu buru-buru, gitu, cara membacanya, ya. Kenapa jamaah tidak perlu buru-buru? Karena gini, ya, setelah saya telaah ini, ya, kan Rasulullah selanjutnya setelah ada firman Allah itu, Rasulullah itu selalu tenang ketika menerima wahyu, ya. Kemudian Allah melarang Rasulullah SAW itu meniru bacaannya malaikat Jibril kata per kata atau per kosakata, gitu. Jadi artinya dengerin dulu sampai selesai nih. Kalau ada kiai nerangin, kalau ada guru nerangin, gitu. Jangan diikutin kata per kata, tapi dengerin dulu sampai selesai, sampai faham apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan, gitu, ya. Baru setelah faham, baru dihafalkan per kosakata, gitu. Jadi ada baiknya ketika kita menalal Al-Quran itu jangan hafal dulu satu per kosakatanya dalam satu ayat, tapi paham dulu ayat ini maknanya kemana. Nah, setelah itu baru kita hafalkan, gitu, ya. Sehingga apa jemaah? Sehingga nanti Quran itu begitu kita hafal, istilah orang Sunda bilang tidak hafal cangkem. Hanya hafal di kepala, gitu, tapi makhrajnya enggak benar, ya. Gitu, tajwid tanwinnya enggak benar, gitu, bacaannya enggak benar, maknanya juga enggak hafal. Gitu. Jadi harus dengerin dulu nih apa yang disampaikan oleh kiainya dan hafal dulu, gitu, dengan maknanya, ya. Baru kita menghafalkan, gitu, ya. Kalau sudah gitu, maka jemaah apa yang kita hafalkan itu akan tersimpan dengan baik di dalam dada kita, ya, dan di dalam otak kita, gitu.
Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Fakana Rasulullah SAW saat bada zalika iza atahu Jibrilu istama'a gitu. Jadi setelah itu ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW, Rasulullah itu mendengarkan dulu. Jadi nggak langsung ngikutin perkataan malaikat Jibril, tapi didengerin dulu malaikat Jibril sampai selesai. Ya, fa izan tolako Jibril qara'ahu Nabi SAW kama aqra'ahu. Nah, baru setelah malaikat Jibril itu pergi, baru Rasulullah SAW itu membacanya kata per kata, gitu. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setelah itu Rasulullah itu langsung hafal dan faham, gitu. Bukan hanya sekedar hafal ya, tapi juga faham. Nah, begitu juga jemaah ya, ketika Allah Ta'ala memberi pelajaran kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam, wa alamal adamal asma'a kullaha, gitu. Dan Allah yang memberi pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam itu nama-nama seluruhnya. Gitu. Jadi semua kebutuhan Nabi Adam di bumi ini diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi gini jemaah, kalau kita lihat dari aspek bahasa, ya, ketika memberi pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah menggunakan kata wa alama al asma'a, gitu. Alama. Jadi mengajarkannya itu dengan kata alama. Alama ini maknanya diajarkan secara langsung, tidak melalui perantara. Ya, alama matak ini Allah yang mengajarkan langsung. Kalau kita mengatakan ada ulama yang alama, artinya ulama itulah yang akan mengajarkan langsung. Gitu. Ya, langsung tanpa proses nih. Allah mengajarkan langsung tanpa proses. Ya. Nah, kalau makhluk, kalau pakai proses, ya, itu ditambah tak di depannya. Kalau tadi alama, sekarang ta'alama. Ya, kalau misalnya pakai proses tuh, ta'alama ya ta'alamu ya ta'allum. Gitu. Ya, kata ta'alama ini artinya manusia yang mengajarnya. Si ustadznya itu disebut ta'alama. Ustadznya gitu ya, atau kiainya. Kalau ta'alum artinya belajar, gitu. Isim ini bentuknya belajar ya. Kalau ta'lim mengajar. Jadi kalau bapak-bapak mau datang ke majelis, ditanya bapak mau kemana, jangan bilang mau ta'lim, berarti mau ngajar tuh. Saya mau ta'lim, wah berarti udah ustadz tuh, yang ditanya ustadz gitu ya. Gitu. Maka Imam Syafi'i juga berkata, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Gitu. Jadi belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu, nggak ada. Maka wajib belajar. Ya, gitu jemaah. Dan jaminannya jemaah, ilham itu sengaja untuk memudahkan orang-orang yang sedang taklim atau ta'alum, ya. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengajar, santri, ustadz, kiai, ini Allah akan berikan ilham. Asal niatnya ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan ilham, gitu. Ya. Dan ilham itu jalannya bisa macam-macam jemaah. Saya cerita pengalaman ini sedikit, ya. Jadi pernah di satu majelis itu saya diminta untuk pertemuan berikut ya, menyampaikan kupasan tentang hukum-hukum yang mengenai masjid. Hukum-hukum mengenai masjid dan wajib sunnahnya mengenai masjid. Saya bingung tuh karena nggak punya kitab. Bahannya dari mana ini? Gitu kan. Sementara tuh minggu depan saya harus nyampein itu. Kemudian saya pergi nih dari Cianjur
ke Jakarta, mampir di masjid di Bogor itu, ya, masjid apa namanya tuh, di Bogor lah gitu, ya, masjid Juanda tuh di pinggir tol itu, ya, di Bogor. Pas saya turun dari mobil, di depannya itu ada tukang kitab, tukang peci, kitab gitu. Ada kitab yang diberdirikan gini, ya, diberdirikan gini. Saya baca judulnya Risalatul Amajid fi Hukmil Masajid. Wah, ini nih, gitu. Jadi abis selesai sholat, saya duduk dulu, saya buka-buka itu kitab. Oh, ini bahan saya tuh ini ada di kitab ini. Udah langsung saya beli. Jadi ketika minggu depannya itu diminta untuk bicara mengenai hukum-hukum masjid, ya udah saya kupas saja kitab itu. Jadi di antara ilham juga ada jalannya, gitu. Ya, enggak selalu harus tiba-tiba muncul di otak, enggak, gitu. Ada jalannya, atau ketemu orang yang paham apa yang kita butuhkan, gitu, ya. Ada juga yang tiba-tiba masuk ke kepala kita, ada juga seperti itu, gitu. Jadi macam-macam jalan ilham. Intinya kita akan mendapatkan ilmu, gitu, yang kita butuhkan atau yang Allah inginkan, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ilham menurut Allah itu, ya, dalam Al-Quran hanya disebut sekali kata ilham itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu, ya, dalam Asyam, surat Asyam. Jadi Allah mengilhamkan kepada kita, kepada jiwa manusia itu berupa fujur, fasik, juga berupa takwa, gitu, ya. Jadi tafsir ayat Asyam ayat 8 ini, surat Asyam ayat 8 ini, ya, dalam tafsir Al-Mukhtasar, Allah memahamkan manusia itu dengan ilham tanpa proses belajar, jemaah, ya, tanpa proses mencari-cari, supaya dia bisa menghindari nafsu atau syahwatnya, ya, dan juga supaya dia bisa mengejarkan ketakwaan. Nah, itulah ilham. Ya, kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu, ya, untuk menghindari maksiat, nafsu, dan juga untuk mudah menjalankan ketakwaan, gitu. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fidin. Siapa yang Allah inginkan orang itu menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia masalah agama. Nah, inilah ilham. Dengan jalan Allah turunkan ilham kepada dia, gitu, ya. Kemudian jemaah, ada bentuk wahyu kecil yang lainnya selain ilham, yaitu taufik. Kita udah paham semua taufik, ya. Wafaqo itu artinya sesuai antara dua hal. Jadi taufik itu maknanya dua hal yang sesuai, gitu. Dari kata wafaqo, ya. Tawafaqo ya tawafaku, gitu. Artinya bersetuju dan bersesuaian. Maknanya gini jamaah, ya. Allah itu menetapkan bahwa amal dan perbuatan makhluk itu akan tepat sesuai dengan iradah Allah. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah, ya. Ketika kita mendapatkan taufik dari Allah, maka amal kita, perbuatan kita akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu. Nah, ini taufik, ya. Kalau Allah Ta'ala, wa ma taufiqi illa billah, gitu. Dan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah, gitu, ya. Keinginan Allah, gitu. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib, gitu. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali, gitu jemaah. Jadi syarat untuk mendapatkan taufik itu kita harus tawakal kepada Allah. Itu syaratnya, gitu. Ini dijelaskan oleh Allah sendiri dalam surat Hud ayat 88, harus berniat dan mengamalkan tawakal kepada Allah, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk wahyu kecil adalah hidayah, ya. Maka kita sering mendengar kalimat wabillahi taufik wa hidayah. Jadi
sohibnya taufik itu adalah hidayah gitu ya. Harus nyambung nih antara taufik dan hidayah gitu. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-A'raf 178, "Mayahdillahu fahuwal muhtadi" gitu. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia yang mendapat petunjuk gitu. Wa mayudlil faulaika humul khasirun gitu. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka yang merugi gitu. Jadi jemaah, akar kata hidayah itu hadayahdil, hadian hudan, hidayatan, hidayatan gitu. Hidayah itu artinya bimbingan, petunjuk yang menjadi bimbingan, itu hidayah ya. Nah, jadi bimbingan untuk apa? Untuk tahu tentang kebenaran. Pertama itu, ya. Bimbingan untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan taufiknya Allah. Jadi kalau taufik tidak akan mungkin terjadi tanpa hidayah. Bagaimana kita bisa mengamalkan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang sesuai dengan iradah Allah kalau nggak ada petunjuknya? Makanya harus nyekrup tuh antara hidayah dan taufik, nggak bisa dipisah ya, harus nyambung taufik dan hidayah gitu, sejodoh gitu ya. Wa qala Nabi sallam rubba hamili fikhin laisa bifakihin ya. Banyak sekali orang yang mengangkat ilmu agama tadi tapi tidak paham isinya. Artinya ini ada orang-orang juga zaman sekarang itu ya, hidayahnya nggak dapet gitu, tapi dia asa menang taufik, perasaan perasaan dapat taufik. Kenapa perasaan dapat taufik? Saya katakan belum cukup ilmunya tapi udah ujuk-ujuk wani ceramah ya. Banyak kan orang yang tiba-tiba berani ceramah nih, berani menyampaikan perihal-perihal agama gitu, tapi hidayahnya belum cukup. Tapi perasaan dari dirinya, wah saya udah dapat taufik nih. Ya, udah paham agama, saya harus sudah menyampaikan agama gitu. Ya. Gitu jemaah. Maka kata Rasul, ya, banyak gitu. Rubbahamili fikhin tuh ya. Banyak orang-orang yang mengangkat ilmu agama laisa bifaqihin, tapi sebenarnya dia tidak paham tuh isinya. Gitu, ya. Maka yang lucunya sekarang itu jemaah, ini disampaikan juga oleh Rasulullah, wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang mengangkat ilmu agama kepada orang yang jauh lebih paham daripada dia. Gitu ya. Sekarang contohnya gimana jemaah? Banyak orang-orang yang berdakwah di hadapan ulama yang beneran. Banyak nggak? Banyak sekarang jemaah. Tiba-tiba muncul, ya, jadi Ustadz A, B, C, D, gitu, ya, dakwah di hadapan kiai, yang benar-benar kiai, gitu, ya, langsung assalamualaikum, gitu kan. Nah, padahal modalnya apa coba? Modalnya Google, ya. Baca-baca buku agama, terjemahan-terjemahan kitab gitu, ya. Cerita-cerita hurufat gitu aja gitu. Ya. Itu dijelaskan nih oleh Rasulullah, ya. Keadaan nanti itu akan banyak seperti itu gitu, ya. Dan hebatnya lagi tanpa permisi lagi. Ya, gitu. Aneh gitu ya. Tapi ya itulah keadaannya. Jadi intinya begini jamaah ya. Seseorang itu bisa berdialog dengan Allah itu ada 3 bentuk. Kalau kita simpulkan nih. Pertama ilham, kedua taufik, yang ketiga hidayah tadi. Ya. Gitu jemaah sekalian. Nah sekarang kita masuk ke dalam kajian kitab Sirur Asrar. Ya. Pasal 11 tentang bahagia dan derita. Disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, falazimu ala kulli mu'minin, falazimu ala kulli mu'mini an yara amalal
khairi min taufiqil bari'i wa amalash syari min nafsihi gitu. Jadi maka setiap mukmin itu harus melihat bahwa maksudnya di sini kemampuan untuk melakukan amal baik ya. Jadi diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang mukmin itu harus bisa melihat kemampuan melakukan amal baiknya itu adalah pertolongan Allah. Ya, jadi maknanya gini jemaah, kalau kita bisa berbuat baik itu bukan karena kita yang hebat, bukan. Ya, harus introspeksi itu, harus tawadu. Kita bisa berbuat baik, bisa mengajar, bisa belajar itu juga karena pertolongan Allah. Kita bisa datang ke masjid ini bukan karena kita hebat, enggak. Gitu. Kalau Allah halangin akan terhalang, ya. Tapi sementara ketika kita melakukan amal buruk itu wa amal syari, amal buruk itu ya min nafsihi, itu karena diri kita sendiri. Jadi kita berbuat buruk itu ya jangan nyalahin Allah, jangan. Ya, main gapleh jangan nyalahin Allah, dah eta mah kahayong urang gitu. Ya. Itu. Jadi jangan nyalahin Allah kalau kita berbuat buruk, ya. Hatta yakuna min ibafillahi allazina zakrahumullahu ta'ala biqaulihi gitu. Kalau sampai itu yang dilakukan, ya, maka dia itu termasuk hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bisa membedakan nih, kalau kita beramal baik karena Allah, beramal buruk karena diri kita, Allah sebut di dalam Al-Quran itu walazina iza fa'alu fahisyatan au dolamu anfusahum, ya. Dan orang-orang yang kalau dia mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri itu, ya, zakarallahu, maka mereka mengingat Allah, fastaghfaru lizunubihim gitu, kemudian memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ya. Jadi kita harus cepat-cepat tuh jemaah. Kalau kita ingat ya berbuat dosa, berbuat buruk itu karena diri kita, buktinya atau cirinya salah satunya adalah segera bertobat. Kalau kita nggak segera bertobat itu diantaranya kita dianggap menyalahkan Allah, gitu, ya. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Allah tanya ini kepada kita. Fa iza adafal abdu khalaqa ma'syiyati ila nafsihi arba wa anjahalahu gitu. Maka seorang hamba itu yang maksudnya di sini menyandarkan maksiatnya, ya, itu adalah perbuatan dirinya, maka dia dijamin dia akan selamat, ya, dan akan beruntung, jemaah, gitu. Karena apa tadi? Kalau menyandarkan kesalahan pada dirinya kan dia sadar itu pasti langsung tobat. Nah, kalau nggak tobat itu berarti nyalahin Allah tuh, ya. Ayudifaha ila bari'i azasmuhu walau annahu huwal khaliqul haqiqiyu gitu. Manusia itu menyandarkan bentuk apapun kepada pencipta yang hakiki di dalam perut ibunya. Ya. Jadi manusia itu begini jemaah. Manusia itu harus mengimani semua peristiwa yang mengena kepada dirinya pada hakikatnya adalah qada wa qadar Allah, ya, gitu. Jadi ya harus ikhlas menerima apa yang kita alami, gitu, ya. Jadi qada ini ketetapan Allah jamaah itu yang kemarin, ingat ya, yang sudah lewat waktunya itu adalah qada. Karena nggak bisa dikodarin sama kita, nggak bisa dirubah, gitu. Jadi jangan kita bilang, besok mah gimana kodoknya Allah aja, nggak bisa, gitu. Kodok Allah, ketetapan Allah yang sudah lewat, ya, maka kita harus siapkan, harus kita sikapi dengan kodarnya, gitu, ya. Kodar itu kan artinya kadar itu artinya ukuran.
Ketetapan Allah kita bakal cilaka hari H, pasti cilaka. Ya, siapapun pasti akan cilaka pada hari H yang sudah ditetapkan ku Allah. Gitu. Tapi cilaka besar, cilaka kecilnya gimana kita? Ya. Jadi kita kalau pengen nanti duha siang sampai malam ini, kalau nauzubillah kalau ditetapkan ke Allah itu bakal cilaka, gimana caranya supaya cilakanya kecil? Terus kalau misalnya nanti itu hari ini kita nanti pasca pengajian ini akan dapat untung, gimana caranya untungnya supaya besar, jangan sampai untungnya kecil. Nah itu kita bisa usahakan, jemaah. Ya, tapi dengan dasar ketetapan Allah, gitu. Misalnya manajemennya kita perbaiki, ada ilmu-ilmu manajemennya, kemudian sholawatnya, amalan-amalan lainnya kita siapin, maka itu akan merubah kodar kita, bukan kodoknya, tapi kodarnya, gitu, ya, gitu jemaah. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Rasulullah SAW, as-saidu saidun fi batni ummihi, ya, orang-orang yang bahagia itu sudah ditakdirkan bahagia sejak di dalam perut ibunya, gitu, ya. Sudah ditakdirkan jemaah. Cuma masalahnya bahagianya gede apa bahagia kecil, gitu, ya. Kita kan juga bisa aja bahagia nih. Ada salah satu istilah bahagia itu lazid. Lazid itu artinya apa? Nikmat, enak, gitu. Nah, kita bisa saja mendapatkan bahagia setelah pulang pengajian ini berupa makanan enak. Tiba-tiba ada orang yang ngasih kue. Alhamdulillah kuenya lazid. Itu kan juga bahagia, gitu, ya. Tapi beda dengan bahagia ketika tiba-tiba ada orang ngasih duit 10 juta. Ya, beda juga bahagia tuh. Gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, ini usaha kita lah. Usaha kita bagaimana kita setelah ini suruh kemudian duha, ya. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, gitu, yang Allah kasih jalannya, gitu, ya. Sholawatan misalnya, gitu. Wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi, dan orang-orang yang cilaka juga sudah ditakdirkan sejak dalam perut ibunya, gitu. Cilaka juga akan dapat cilaka, gitu. Nah, kalau kita tadi setelah pengajian ini kita sholat, sholawat, zikir dan sebagainya, yang tadinya mau ketabrak mobil nggak jadi ketabrak sepeda roda 3. Alhamdulillah tuh nggak jadi, ya, gitu. Gitu jemaah. Dulu saya pernah pulang dari pesantren itu, dari Sindang Lama, supir nate anak kiai, yang nyupirinya anak kiainya itu, ya, anak-anak uak saya, gitu, anak kiainya. Karena merasa anak kiai ngebut, mending itu mobil carry bukan mobil sedan. Mobil carry dulu kan kecil gitu, ya, ngebut, selamat tapi alhamdulillah. Padahal saya udah bayangin, wah udah celaka gitu, karena bawa mobilnya udah kayak nggak jelas gitu, kayak jin, gitu, ya. Tiba-tiba pas sampai rumah saya nabrak pagar. Jeduk nabrak, pas saya lagi tidur kepala kepentok, gitu. Untung nggak di jalan kan. Jadi artinya tetap cilaka, gitu. Tapi cilaka gede diganti ku cilaka kecil, gitu, ya. Kalau syariat supir seperti itu pasti cilaka tuh. Bawa mobilnya kayak gitu kan. Gitu. Nah, itulah pentingnya jemaah mendekat kepada Allah, karena yang punya kodoknya itu Allah, ya. Nah, kodarnya adalah usaha kita, ya. Waqad awalu anal murada minal umi fil hadisi majma'ul anasyiril allazi tatawalladu minhu quwal basyariyati, gitu. Jadi ulama menakwilkan gini jamaah, bahwa kata ibu, ya, kata ibu dalam
Umi dalam hadis-hadis itu, ya, ini adalah tempat dikumpulkannya keturunan yang akan dilahirkan dari seseorang yang punya sifat kuat kemanusiaannya. Nah, jadi ulama sendiri sudah menyampaikan kalau seorang ibu atau emak-emak itu kuat, sisi kemanusiaannya kuat, ya. Maka jangan aneh banyak emak-emak yang berani nyeleneh. Ya, sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, karena emang udah cek ulama, memang ulama emak-emak pasti gitu ya. Beda gitu. Berani nyerekan polisi, ditilang nyerekan, tah eta emak-emak gitu, ya. Wa turabu wal ma'u wad darus sa'adati gitu. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tanah itu dan air itu adalah penjelmaan sebuah kebahagiaan, jemaah, ya. Li'annahum mukhiya wa munbital ilmi wal imani gitu. Karena keduanya itu baik tanah maupun air itu akan menghidupkan makhluk dan akan menumbuhkan ilmu dan iman. Nah, ini harus dipahami nih ya. Pelan-pelan nih jemaah nih, ya. Mutolahnya gini kalimat ini jemaah. Ini nggak bisa dibaca begitu aja, harus sambil dipahami, ya. Jadi mutolaahnya, ya, memahami hadis tentang turunnya wahyu Allah tadi, ya, seperti memahami hadis tentang turunnya wahyu Allah tadi, bahwa perut seorang ibu, ya, perut seorang ibu itu seperti di dalamnya itu ada air dan tanah. Kenapa? Karena manusia itu zatnya diantaranya tanah, jemaah. Jadi perut seorang ibu itu bagaikan tanah yang sama-sama di dalamnya ada air ketika dia akan menumbuhkan makhluk lainnya, ya. Ketika tanah itu ada air di dalamnya, maka bisa tumbuh tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan akan tumbuh. Perut ibunya juga ketika sudah diisi air bapaknya, maka akan tumbuh. Lahir makhluk berikutnya, gitu, ya, anaknya lahir. Kalau nggak diisi air dari bapaknya nggak akan tumbuh, gitu, ya. Ini yang dijelasin nih. Jadi baik perut ibu maupun tanah itu disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sumber kehidupan bagi makhluk yang lainnya, gitu, ya. Selain sumber kehidupan makhluk yang lainnya juga sumber lahirnya ilmu. Perut ibu maupun tanah itu sumber lahirnya ilmu dan iman manusia, gitu, ya. Maka tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya. Dari mulai perut ibunya itu harus sudah ditumbuhkan ilmu. Caranya gimana jemaah? Anak yang di dalam kandungan itu ada baiknya dibacain sholawat, ya, dengerin Al-Quran. Ibunya harus rajin mengaji Al-Quran, gitu. Kemudian sholawat, khususnya ibunya nih, ya. Supaya apa? Supaya bisa terisi ilmu, ya, dan agama, iman di dalam janin anaknya, gitu, ya. Nah, ini juga harus seimbang jemaah. Harus seimbang. Artinya gini, manusia itu kan coba kita lihat ya, pohon itu kalau tumbuh itu seimbang jemaah. Coba pelajari. Nggak mungkin pohon tiba-tiba dari kecil tiba-tiba ada buah, nggak mungkin. Seimbang gitu. Sekalipun pohon itu di stek di apalah, gitu ya, pakai teknologi misalnya gitu, tapi pasti seimbang. Nah, begitu juga manusia jemaah, ya. Manusia itu harus kita besarkan secara seimbang. Umurnya bertambah, ilmu dan imannya juga harus bertambah. Jangan sampai jemaah, ya, ibaratnya gini, kalau kita salah nyekolahin anak itu, maka ketika anak itu tambah umur,
maka dia tambah jauh dari agama. Na'udzubillah. Banyak, jangan dikira loh, banyak orang-orang muslim nyekolahin anaknya di sekolah-sekolah Kristen. Ya kan? Banyak. Jangan dikira sedikit, banyaknya mah. Bukannya di pesantren, di sekolah-sekolah sekolah Buddha, sekolah agama lain, kepercayaan lain. Maka semakin besar dia, anak itu, semakin tambah umurnya akan semakin jauh daripada agama. Ini hati-hati jemaah, ya. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah itu harus seimbang. Umur bertambah harus seimbang dengan bertambahnya ilmu dan iman, gitu. Ya, itu jemaah. Nah, salah satu ciri orang yang seimbang antara ilmu, umur dan iman adalah tawadu. Tawadu. Ya. Jadi ketika ada orang yang ilmunya bertambah, ya, umurnya bertambah, tapi tidak seimbang dengan imannya, maka dia tidak akan tawadu, akan ngajago itu orang, gitu, ya. Tapi kalau yang seimbang itu adalah tawadu. Wat tawadu'i fil qalbi. Maka disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sifat tawadu itu adanya di dalam hati, ya. Gitu jemaah sekalian. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wa amanaru warihu fabil aksi, gitu. Lalu api dan angin keduanya adalah kebalikan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kalau api dan angin itu kebalikan daripada air dan tanah. Nah, ini ilmunya di sini jemaah, ya. Jadi maknanya gini, kalau api ketika kena angin jadi membesar. Tuh, ya. Jadi hati-hati itu. Api sedikit aja bahaya tuh kalau kena angin, ya. Dia akan membesar, gitu. Air tidak akan jadi banjir ketika terserap oleh tanah. Semakin banyak air yang terserap oleh tanah, maka tidak akan jadi banjir. Jadi kalau mengatasi banjir di DKI ini gampang aja, ya. Banyakin tanahnya, gitu jemaah. Nah, ketika api itu membakar dan api itu mati, li'anahuma mukhriqani wa mumitani, gitu, ya. Karena Allah lah, ini li'anahuma ini jamak, ya. Jamak ini sama dengan nahnu, ini jamak, gitu. Maka di sini karena li'anahuma, karena mereka lah, bukan karena Allah lah. Tapi di sini ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kalimatnya karena mereka lah, ya. Jadi tidak hanya zat Allah yang maha agung sendiri, tapi Allah bersama makhluk, ya, yang membakar dan yang mematikan, gitu. Jadi gini jemaah, kebakaran itu atau api itu jadi ada api bukan ujuk-ujuk Allah tiupkan jadi api, enggak. Tapi ada perbuatan makhluk, ya. Di sini gitu ada perbuatan makhluk. Kemudian api juga mati, enggak bisa tiba-tiba Allah tiup dari langit mati, enggak. Ya, harus ada usaha makhluk, gitu. Misalnya mematikan api itu tidak cukup dengan air, tidak cukup dengan bahan kimia dan sebagainya, perlu juga iradah Allah. Nah, gimana caranya mematikan api? Kita mengundang iradah Allah selain daripada usaha tadi, ya. Pakai air, pakai apar, gitu. Salah satunya waqala Nabi SAW, ya, untuk mengundang iradah Allah itu, iza ra'aitumul hariqa fakabiru, gitu. Hariq ini artinya kebakaran, ya. Jika kalian melihat kebakaran, maka fakabiru, maka bertakbirlah. Jadi selain pemadam kebakaran yang protein, harus juga kita takbir tuh. Jadi orang-orang Allah panik enggak. Ya, diajak yang lain itu bersama-sama masyarakat untuk takbir di sekitar api itu, ya. Gitu. Jadi kata
Rasul gitu jemaah gitu. Ya. Fa inna takbira yudfi'uhu gitu. Sesungguhnya takbir itu memadamkan kebakaran. Nah, ini kata Rasul. Ya. Jadi selain usaha kita dohir, ada usaha batin juga. Gitu jemaah sekalian. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, fa subhana man jama'a baina hazihil adadi fi jismi wahidin kama yajma'u bainal ma'i wan nari gitu. Maha suci zat yang mengumpulkan di antaranya yang berlawanan dalam satu tubuh sebagaimana dikumpulkannya antara air dan api. Jadi gini jemaah, di dalam diri kita itu Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan pasti ada zat yang berlawanan. Pasti. Ya. Jadi di dalam diri kita pasti ada zat yang berlawanan. Buktinya apa? Faktanya bahwa di dalam diri kita ada zat yang berlawanan. Apa kira-kira? Ada amarah dan ada sabar. Nah, itu faktanya. Faktanya bahwa di dalam diri kita ada zat yang berlawanan gitu. Ya. Wa bainan nuri wa dukhulumati fi sahabi gitu. Lalu di dalam diri kita itu ada cahaya di antara kegelapan di dalam mendung. Gitu. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Ya. Jadi telaahnya gini jemaah. Pergerakan di dalam diri manusia itu sama dengan sistem pergerakan di dalam alam semesta. Gitu. Ini telahan saya ini ya, telahan saya aja gitu. Jadi maknanya gini, manusia itu bisa bersatu dengan alam semesta kalau saling memberi manfaat. Gitu. Ya, maka tidak akan saling merusak. Gitu. Ini maknanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bahwa pergerakan dalam tubuh manusia sama dengan pergerakan dalam alam semesta gitu ya. Ketika kita merusak alam, alam akan merusak kita. Ketika kita memperbaiki alam, menjaga alam, alam akan menjaga kita. Itu jemaah ya. Kama qala Allah Ta'ala Ar-Rad ayat 12, walazirukumul barqa khawfa wa tama'aw wa yunsi'us sahabas sikal gitu. Allah lah yang memperlihatkan kepada kita kilat. Kilat itu artinya barko itu berarti kilat ya. Maka ada hizib barqi atau hizib kilat gitu ya. Jadi Allah menciptakan kilat itu untuk membuat ketakutan dan memberikan harapan wa yunsi'u sahabas sikal gitu ya. Dan juga memberikan harapan juga menjadikan awan yang berat. Jadi kalau ada kilat itu jemaah berdoa. Ya, berdoa karena bisa jadi itu jangan hanya ketakutan tapi bisa jadi itu adalah harapan gitu. Ya. Gitu jemaah sekalian. Insyaallah minggu depan Kenapa? Minggu depan kita lanjutkan itu kajiannya ya. Karena masih banyak ini, nggak bisa dipaksakan sekarang. Gitu jemaah sekalian. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, kayak ada. Kalau yang orang tidak paham, dia suka menyampaikan. Ah. Ada apa makola hadis ini, katanya dia punya sedikit harus sampaikan walaupun satu ayat itu jadi bertentangan ulama itu. Gimana itu? Tadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ini hadis kan, yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, Hasan hadisnya, pangkatnya Hasan. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang menyampaikan agama tidak pada tempatnya. Ya. Memang harus menyampaikan agama walau ayah
Ya, walaupun satu ayat harus disampaikan, tapi harus ada pada tempatnya dan harus ada pada adabnya. Jadi ketika kita di hadapan ulama, di hadapan kiai ya harus pakai adab. Ulah ujug-ujug asa. Takutnya gini, ya. Satu, merusak orang lain ketika salah memaknai hadis atau Al-Quran. Karena cuma hafal dari arti-arti ayat atau arti hadis. Tapi menyampaikan makna daripada ayat tersebut dan hadis tersebut salah. Itu kan merusak orang lain. Yang kedua, merusak diri sendiri. Kenapa merusak diri sendiri? Orang jadi ngejek dia kan? Gitu. Jadi gini jamaah, yang namanya ayat Al-Quran ataupun hadis itu ada siyak, lihak, sibak. Itu hukumnya tafsir. Hukumnya tafsir itu ada siyak, lihak, sibak. Artinya satu ayat ataupun satu hadis tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kaitan dengan ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Itu kalau di dalam Al-Quran. Di dalam hadis itu juga misalnya yang dikatakan balaguni walau ayah, ya, menyampaikan hadis-hadis aku walaupun satu ayat, tidak berdiri sendiri hadis ini. Berkaitan juga dengan hadis-hadis yang menyangkut dengan adab, hadis-hadis yang menyangkut dengan ilmu, keutamaan ilmu gitu, ya. Jadi intinya wajib kita menyampaikan hadis dan ayat-ayat Allah, tapi harus pakai tuntunan. Artinya juga harus mau belajar yang benar. Jangan sampai salah makna, salah paham. Hadis aja disampaikan, tapi nggak dipelajari. Nanti kena hadis yang sifatnya maudu. Ya. Nanti kena hadis yang palsu yang disampaikan. Itu, ya. Kena hadis yang doif yang disampaikan. Kan ini jadi masalah. Gitu jemaah, ya. Jadi ketika kita melihat atau menerima satu hadis ataupun Al-Quran, itu harus dipelajari dengan hadis-hadis yang lainnya. Jangan itu aja ditelen. Ya, gitu Kang, punten Kang. Kira-kira ada yang lain? Hah? Pas ya. Wah, innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bisa'adati ajalana wa haqiq biziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fidinika istihadana wa alaika tawakulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqomah wa izna fid dunya min mujibatana mati yaumil qiyamah wa hafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir.
Allahumma a'izal islamana wa muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum, Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawi fid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan, Allahumma tufi fi taysyiri quli asir fa innaka taysyira quli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa hinda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.